Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Perintah untuk apa? Untuk berdakwah secara terang-terang. Akhirnya Rasulullah naiklah ke Jabal Abi Qubais itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kalau saya mengatakan bahwa di belakang gunung Abi Qubais ini ada pasukan yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya wahai orang Quraisy? Jadi ditunggu dulu, Rasul teriak-teriak nih, wahai orang Quraisy, wahai orang Quraisy, ditunggu sampai pada berkumpul semua. Setelah berkumpul, kemudian di sebelah kiri itu ada, sebelah kanan itu ada burung dara, ya. Kan lagi pada lihat itu, jadi biar fokus dulu ya. Apabila aku katakan di belakang gunung ini ada pasukan yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya? Kemudian kira-kira orang Quraisy mengatakan bagaimana? Tidak. Kok tidak? Percaya dong. Karena Rasulullah itu terkenal dengan julukan Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan bahwa wahai ma'syarul Quraisy, aku ini Rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah seorang Rasulullah. Sudah turun wahyu kepadaku untuk kalian menyembah hanya kepada Allah, alla ta'budu illallah. Lalu kemudian ada orang yang nyeletuk. Orang yang nyeletuk namanya Umar. Umar siapa? Betul. Umar bin Hisham. Kenal Umar bin Hisham? Belum kenal? Belum. Makanya kenalan dulu. Ini kalau saya sebut kenal. Umar bin Hisham itu nama lainnya adalah Abu Lahab. Kenal? Kenal. Kenalnya di mana? Buku. Kemudian Ali hadza jama'tana ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya karena inilah engkau kumpulkan kami? Kemudian Allah menjawab dengan satu surat yang turun yang membuat Abu Lahab abadi kekal di neraka. Surat apa namanya? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Rasulullah ini waktu berapa menit Ustaz? Oh, 1 jam. Serius? Iya. Periode pertama dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Jadi kita sudah masuk tadi dakwah sir ya. Dakwah sir itu pengikutnya sedikit. Pengikutnya hanya orang-orang kelas strata rendah, budak, hamba sahaya, orang miskin. Orang-orang strata tinggi siapa? Yang sudah masuk di awal. Yang masuk di awal disebut as-sabiqunal awwalun. Yang kaya-kaya itu cuma satu, Sayyidatina Khadijah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar belum. Sayyidina Umar itu masih nanti, periode nanti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah periode itu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini lumayan lama dan menguras tenaga, ya. Jadi kurang lebih 7 tahun lah soal dakwah terang-terangan di kota Mekah dan hasilnya belum begitu bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan akhlak beliau. Jadi setiap ada orang yang masuk Islam selalu dipersekusi. Bahkan Rasulullah pernah diboikot secara ekonomi. Bani Hashim, keluarga Bani Hashim itu pernah diboikot secara ekonomi setelah dakwah jahliyah atau dakwah terang-terangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Waktu Rasulullah belum berdakwah, orang Quraisy itu semuanya menghormati Rasulullah, semuanya hormat kepada Rasulullah, terutama setelah peristiwa banjir di Ka'bah. Hajar Aswad jatuh, kemudian Rasulullah yang memenangkan sayembara dan diberikan kesempatan semua kabilah untuk mengangkat Hajar Aswad. Rasulullah langsung menjadi orang yang terkenal karena kejujurannya, terkenal karena Al-Amin dan As-Siddiq. Nah, lalu kemudian setelah Rasulullah berdakwah, barulah mulai banyak yang bermusuhan. Maka itu sama dengan kehidupan kita ya Bapak dan Ibu. Kalau kita itu diem-diem saja, soleh-soleh sendiri, nggak ada orang yang makan nyinyir, betul apa betul? Misal kita berangkat umroh tapi nggak syiar, itu biasa saja. Begitu kita mensyiarkan Baitullah, ayo Bapak dan Ibu umroh dan haji gitu ya. Oh Allah, ternyata cuma ngajak-ngajak umroh gitu ya. Namanya juga orang berdakwah. Tapi begitu Rasulullah berdakwah, semua keluarganya, semua sahabatnya yang mengikuti Rasulullah dimusuhi. Sampai yang paling mentok adalah semua keluarga Bani Hashim, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam, semuanya diboikot secara ekonomi. Tidak boleh beli, tidak boleh menjual, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikah oleh Bani Hashim. Siapa yang mensupport waktu itu? Boikot ekonomi ini luar biasa Bapak dan Ibu. Bayangkan panjenengan mau beli ke Indomaret, karena panjenengan Bani Hashim nggak bisa beli. Panjenengan mau ke pasar karena panjenengan Bani Hashim nggak bisa beli. Akhirnya mau makan susah, mau tidur susah, mau nikah juga susah ya. Boikot ini luar biasa. Siapa yang mensupport selama boikot? Abu Thalib dan juga Ibu Khadijah. Jadi selama di boikot ini uangnya Khadijah ini habis. Maka ibu-ibu sekalian, kalau mau jadi contoh, jadi istri, kira-kira milih jadi Aisyah apa milih jadi Khadijah, Bu? Halo. Hai. Kenapa? Kaya raya kok. Kaya raya ya. Kalau mau jadi Khadijah, ya. Khadijah itu Rasulullah pulang dari Gua Hira. Kemarin kita sudah ke Gua Hira ya, Jabal Nur. Pulang Rasulullah gemetaran mengatakan Zammiluni, Dathiruni kata Rasulullah. Lalu Sayyidatina Khadijah apa yang dilakukan? Menenteramkan hati Rasulullah, diselimuti. Itu Rasulullah 3 tahun setiap Ramadan nggak pernah di rumah, pulang-pulang berodok-berodok takut. Begitu sampai rumah ditenangkan. Kira-kira ibu-ibu kalau punya suami nggak pulang-pulang, berangkat ke masjid setiap malam, sampai rumah kedinginan, itu kira-kira diselimuti apa disokorke? Jawab ibu-ibu. Syukur. Iya, ini masjid terus. Anak ibu bojone ra diobani. Enggak gitu, Pak. Syukur. Oh, alhamdulillah bojoku satu masjid gitu ya. Alhamdulillah, wis pokoke tak ijani ben seneng. Itu kalau pengen jadi Khadijah, ibu-ibu, kalau pengen jadi Khadijah, Khadijah itu orang kaya raya, duitnya banyak, semua duitnya habis untuk mensupport Bani Hashim, untuk mensupport dakwah Rasulullah. Kira-kira ibu-ibu, kalau anak orang kaya menikah sama orang biasa, hartanya untuk dakwah, ikhlas? Saya jawab kok bapak Ikhlas Ustaz, karena saya bukan anak orang kaya. Iya betul. Masya Allah. Kalau pilih jadi Aisyah, pilih jadi Khadijah apa Aisyah sekarang? Setelah saya ceritakan ini, pengen jadi Khadijah apa Aisyah? Oh, tetap Khadijah. Pikirannya karena Khadijah tidak pernah dipoligami. Bapak yang dirahmati Allah, itu dakwah secara jahriyah. Musuhnya banyak, Rasulullah cobaannya banyak, dilempari tai onta. Rasulullah sholat, sujud, belakangnya Rasulullah itu tengkuknya Rasulullah dikasih tai onta. Padahal sujud di depan Ka'bah. Lalu kemudian orang-orang mengelilinginya sambil istinza, menertawakan.
ketawa, hahaha, sholat ono telae gitu ya. Akhirnya terenyuhlah Sayyidatina Fatimah, kalian benar-benar tidak punya etika, tidak punya hati. Masa ada orang sholat dikasih tai onta. Kemudian Rasulullah juga diboykot secara ekonomi. Kemudian setelah Rasulullah kehilangan ini dakwah jahriyah ya, Rasulullah kehilangan support sistemnya. Support sistem Rasulullah itu dua. Satu, Abu Thalib. Dua, Ibunda Khadijah. Setelah boykot ekonomi, peristiwa besar yang terjadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang-orang yang menjadi support dakwahnya, kehilangan Ibunda Khadijah, dan juga kehilangan paman beliau Abu Thalib. Selama ada Abu Thalib, orang Quraisy gak berani ngapa-ngapain. Walaupun Abu Thalib belum masuk Islam, tapi Abu Thalib ini orang yang disegani. Rasulullah pernah ditawari oleh Abu Thalib, wahai keponakanku, wahai anakku, bagaimana kalau engkau mengurangi frekuensi dakwahmu, kata Abu Thalib. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Andaikan rembulan berada di tangan kananku, kebalik, rembulan berada di tangan kiriku, matahari berada di tangan kananku, tidak akan surut sedikit pun dakwah yang aku lakukan. Itu kalau Rasulullah. Kalau kita begitu dinyinyirin sama netizen, langsung dakwahnya surut. Betul apa betul? Betul. Halo. Itu nanti ya saya buat tidur dulu ya. Nanti insya Allah sebelum sampai kornis kita lanjutkan. Subscribe, nanti di share di grup insya Allah. Jangan lupa subscribe juga YouTube saya. Nah, belum pernah tes tahu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita Amul Husni atau tahun sedih. Rasulullah bersedih karena kehilangan Ibunda Khadijah. Khadijah itu istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tidak ada yang mengungguli Khadijah. Bahkan ketika Khadijah sudah meninggal, pernah datang keponakan Khadijah di Madinah di rumahnya Rasulullah. Setiap datang saudara-saudara Khadijah, selalu Rasulullah jamu. Kalau punya kambing, sembelin kambing, punya ayam, sembelihin ayam. Gak punya apa-apa, pokoknya disenyumin. Itu semuanya tentang Khadijah. Bahkan kalau ada keponakan Rasulullah dari Khadijah yang sama-sama perempuan, Rasulullah selalu teringat oleh Khadijah, saking hampir samanya gestur tubuhnya. Itu sampai membuat Ibunda Aisyah cemburu. Dari istri Rasulullah itu juga pernah cemburu. Ibu-ibu pernah cemburu? Sering, Masya Allah.